Iya, boleh. Nah, ini perkenalan awal ya. Jadi di TTV ini alat-alatnya ada stetoskop, terus sphygmomanometer sama ini termometer. Nah, untuk pemakaian stetoskop sendiri, kalian itu harus pastiin dulu si ininya udah nyala. Maksudnya udah kayak kalian bisa ngeceknya tuh dari pemasangannya. Nah, pemasangannya dulu dia tuh dia gini, si kupingnya ini ke arah depan. Ini masanya gini, yang benar. Nah, terus untuk si membrannya, dia tuh udah nyala kalau misalnya si yang bisa dilihat dari bulatan ini, kalau misalnya dia nutup. Dari bulutan nggak? Nih, ini nutup. Oke. Ini kebuka. Nah, kalau nutup dia baru udah nyala. Nah, tapi gampangnya ya diketuk aja. Kayak gitu. Mau lihat ah? Nggak usah lah. Nanti aja kalau ya. Itu udah itu buat stetoskop. Nah, buat sphygmomanometernya sendiri atau tensimeternya, kemungkinan kita tuh bakal dapet antara si air raksa ataupun si ini jarum. Kalau misalnya si jarum, dia gampang aja ya, kayak tinggal dipasang, terus patokannya tuh ini harus ada di arterinya, maksudnya di sini, di tengah bagian sini. Jadi masangnya gini, patokannya gini. Nah, kalau misalnya si air raksa, dia juga sama. Jadi kabelnya tuh harus di bagian tengah sini, kayak gini. Dan buat masangnya sendiri, dia tuh kayak apa ya? Rada ribet sih sebenarnya. Jadi tangannya tuh, ini kan merek nih, ini merek. Tangannya ada di atas sini. Jadi baru dimasukin. Nanti dilipatnya ke sebelah sini. Berarti nggak boleh yang masukin dari sini? Boleh. Oh, boleh. Jadi biasanya di ruangan itu udah kepasang kayak gini kan ya. Jadi boleh juga langsung dimasukin kayak gini, nggak harus dilepas. Oke. Dimasukin gitu. Nah, buat si cara kerjanya itu dia harus dinyalain dulu. Nih, kalau misalnya ini kan nggak perlu dinyalain. Nah, ini harus dinyalain dulu nih, ada tuasnya. Nih. Kalau ke sini itu nyala. Kalau ke sini itu mati. Patokannya ini kabel. Ataupun ini di sini ada tulisannya on off. Kalau di off itu dia nggak nyala, kalau di on nyala kayak gitu. Nah, gini, ini nyala. Cuma ini udah rusak ya, jadi nggak bisa. Udah sih kayak gitu. Dan kalian cek aja si alatnya itu sebelum melakukan pemeriksaan, dicek dulu itu nyala atau enggak. Soalnya takutnya pas dilakukan pemeriksaan terus bocor kan, ini kan. Berarti kalau misalnya dari awal emang udah rusak, ya udah anggap aja nggak rusak gitu ya? Iya. Misal di awal udah kayak rusak nih, bilang dulu ke dokternya, dok ini rusak, tapi saya akan melakukan pemeriksaan sesuai alatnya kalau misalnya alatnya itu normal. Oke. Oh iya, ini ya, kalau ini harus kena kulit. Jadi kalau misalnya kan di ketiak, nah minta pasiennya buat buka bagian ini atas bajunya. Nah, gitu sih. Nah, Silakan Fatah. oke, langsung aja kita ke simulasinya ya. Jadi untuk simulasi pertama, misalkan kita datang nih, yang pasti itu tadi yang mantra OSCE yang harus kalian hafalin itu ya, kayak sapa, terus info consent sama sapa, perkenalan, sapa dulu, sapa, perkenalan, terus pelatihan identitas sama info consent. Oke, jadi mulai aja ya. Nah, ini kuncinya, ya. Menikmati. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Fatah tadi dengan NRP 25087. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Oke, langsung lanjut. Selamat pagi Pak, saya dengan Dokter Fatah. Di sini saya yang bertugas pada klinik hari ini. Baik Pak, apakah benar ini dengan Bapak Budi dengan usia 20 tahun? Baik Pak. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital, di mana tanda vital ini tujuannya adalah untuk memastikan standar kesehatan Bapak. Di sini saya akan melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah pengukuran tekanan darah, kemudian pengukuran pulsasi nadi, lalu laju pernapasan dan juga suhu tubuh Bapak. Pemeriksaan ini tidak akan menyakitkan, namun mungkin agak sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, jika bersedia silakan menuju meja pemeriksaan. Nanti kita bilang ke dosen, sembari menuju pasien menuju meja pemeriksaan, kita menyiapkan alat dan melakukan simple hand washing 6 langkah. Oke, jadi siapin dulu alatnya, terus kita lakukan simple hand washing 6 langkah. Ini, oke udah. Habis itu kita langsung kasih tahu alatnya ada apa aja. Oke, jadi di sini ada sphygmomanometer, lalu ada termometer dan juga stetoskop yang akan digunakan dalam pemeriksaan.
Baik Pak, untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah atau menggunakan sphygmomanometer. Pertama kita tanya ke pasien dulu. Baik Pak, apakah Bapak lebih sering menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak suka habis mengonsumsi kopi atau semacamnya? Tidak, oke baik. Oke, selanjutnya kita masangkan manset di lengan pasien. Pertama kita minta izin dulu ke pasien. Baik Pak, untuk pemeriksaan ini saya akan memasangkan manset. Saya izin menggulung lengan Bapak ya. Kemudian kita pasangnya itu dua jari di atas fossa kubiti pasien. Ini. Oh. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan memompa hingga tekanannya. Saya akan meletakkan dua jari saya di arteri brachialis pasien. Lalu saya akan memompa mansetnya hingga tekanan nadi tidak terasa atau di sekitar 120 mmHg. Sebelumnya mohon maaf dok, di sini alatnya rusak, jadi saya akan melakukan tindakan sesuai bagaimana apabila si alatnya berhenti dengan normal. Dia rusak ya guys, jadi ini bisa. Nah ini nanti ceritanya kita pompa sampai 120. Ini karena rusak, karena dia bisa putar harus sampai 120. Nggak pakai stetoskop. Itu aja nggak? Apa? Nggak pakai stetoskop. Nanti sebenarnya untuk stetoskop itu boleh pas awal kita pasang atau nanti habis kita sampai 120 kita pasang stetoskop. Jadi ada 120 ya. Baik Pak, udah 120. Jadi saya akan memasangkan stetoskop. Terus kita taruh di arteri brachialis pasien ini. Kemudian selanjutnya tinggal kita tambahkan 20 sampai 30 mmHg atau tekanan darahnya ditambahkan 20 sampai 30. Lalu setelah kita tambahkan, kita turunkan perlahan tekanannya untuk menilai tekanan darah pasien, yaitu di mana ketukan pertama yang terdengar adalah tekanan darah sistolik, lalu untuk ketukannya yang terakhir terdengar itu menjadi tekanan diastolik. Baik Pak, sudah selesai pemeriksaan tekanan darahnya. Saya ingin lepaskannya Bapak. Baik Pak, untuk hasil pemeriksaannya akan saya catat di rekam medis dan akan saya sampaikan setelah pemeriksaan tanda vital selesai. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Bapak. Untuk pemeriksaan denyut nadi kita meletakkan dua jari di arteri radialis pasien. Kemudian kita menilai denyut nadi pasien selama 1 menit. Didapatkan denyut nadi pasien reguler. Oleh karena itu kita hanya perlu menghitung sampai 15 detik dan mengalihkannya dengan 4. Selama pemeriksaan denyut nadi kita juga melihat gerak dada pasien untuk menilai laju pernapasan pasien. Didapatkan gerak dada pasien reguler sehingga kita cukup menghitung hingga 15 detik dan kita kalikan dengan 4. Baik Pak, untuk pemeriksaan denyut nadi dan juga laju pernapasan sudah saya lakukan. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan menilai suhu tubuh Bapak. Di sini saya akan menggunakan termometer, di mana termometernya ini akan saya nyalakan terlebih dahulu, lalu akan saya masukkan ke ketiak pasien. Baik Bapak, sebelumnya mohon izin untuk saya masukkan termometernya. Nanti Bapak silahkan jepit menggunakan ketiak Bapak ya. Kemudian setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Ketika sudah selesai 5 menit kita ambil dari pasien. Baik Pak, mohon izin saya ambil kembali. Lalu ketika sudah diambil maka didapatkan hasil. Baik Pak, untuk pemeriksaan suhu tubuh sudah selesai. Untuk hasilnya akan saya catat di rekam medis dan akan saya sampaikan hasilnya di akhir pemeriksaan.
Baik Pak, untuk seluruh pemeriksaan tanda vital telah selesai dilaksanakan. Silakan Bapak menuju meja konsultasi untuk saya sampaikan hasilnya. Sembari pasien menuju meja konsultasi, kita merapikan alat dan juga melakukan sinkronisasi. Baik Bapak, untuk pemeriksaan tanda vital sudah selesai. Di sini saya izin menyampaikan hasilnya. Untuk tekanan darah Bapak di 120/80 mmHg, untuk denyut nadinya di 60 kali per menit, untuk laju pernapasan di 16 kali per menit, dan untuk suhu tubuh di 36,5 derajat Celcius. Untuk hasil pemeriksaannya semuanya menunjukkan tandanya normal. Terima kasih banyak Pak atas kerjasamanya. Sebelumnya apakah sudah jelas? Baik Pak, jika sudah jelas, terima kasih banyak. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Untuk hasilnya akan saya berikan di rekam medis. Baik Dok, untuk pemeriksaan TTP sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan. Itu tadi interpretasi hasilnya harus diomongin. Kalau misalnya lu kan tadi dikasih tahu angka-angkanya, tapi kalau misalnya kita nyebutin semuanya di batas normal aja, itu nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, justru pakainya normal aja. Oke. 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 120/80 atau 110/70. Cuma kadang ada yang nanya ya. Iya, Nah, itu tadi kalau punya nanya, harus tahu kalau misalnya ditanya aja kan. Tapi kalau misalnya kita bilang semuanya normal aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. nggak apa-apa.